Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu pengertian dan objek kajian fikih. Pengertian atau definisi ushul fikih secara harifah. Kata ushul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul berarti pokok, dasar, pondasi. Yang keduanya adalah fikih yang berarti paham yang mendalam. Kata ushul fikih yang merupakan jamak dari kata ashal secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Objek kajian ushul fikih. Objek pembahasan ilmu ushul fikih adalah dalil-dalil syara dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmali atau global dari nas. Hal ini dapat dipahami dari gambaran Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan suatu bentuk kalimat tertentu, tetapi tampil dalam berbagai bentuk seperti syikhat am, syikhat nahi, kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Objek ushul fikih merupakan metodologi penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil ijmali tersebut yang bermuara pada dalil syara ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Satria Effendi merinci objek kajian ushul fikih menjadi 4 bagian, yaitu pembahasan mengenai hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Selanjutnya yaitu faedah ilmu fikih. Mempelajari ilmu fikih besar sekali faedahnya bagi manusia. Dengan mengetahui ilmu fikih, menurut yang ditafsirkan ahli ushul, akan dapat diketahui mana yang disuruh mengerjakan dan mana pula yang dilarang mengerjakannya, dan mana-mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana pula yang pasif. Ilmu fikih juga memberikan petunjuk kepada manusia tentang pelaksanaan nikah, talak, rujuk, memelihara jiwa, harta, benda, serta kehormatan. Juga mengetahui segala hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan ilmu fikih. Yang dibahas oleh ilmu fikih ialah perbuatan orang-orang mukallaf, tentunya yang telah diberarti dari ketetapan-ketetapan hukum agama Islam, berarti sesuai dengan tujuannya. Adapun hasil mahmul atau hasil pembicaraan ilmu fikih salah satunya adalah hukum 5, antara lain ijab atau wajib, nadab atau anjuran, tahrim atau haram, karah atau menuntut meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Hukum mempelajari fikih. Wajib keseluruhan, wajib sebagian orang. Untuk keselamatan dunia akhirat, penyusun ilmu fikih pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat penting bagi manusia, terutama umat Islam, agar di dalamnya manusia dapat mengetahui hukum-hukum syara yang membatasi kehendaknya, dengan bertujuan membuat ketentraman hidup dan ketenangan jiwa. Banyak dasar yang membuat ilmu fikih wajib dipelajari, dikarenakan kebutuhan kita beribadah pada Allah, beramaliyah, semua diatur dalam ilmu fikih. Dengan diwajibkannya setiap orang memahami ilmu fikih, maka banyak pertanyaan mengenai dasar hukum-hukum syara yang berlaku di ilmu fikih, sehingga muncul sebuah kajian mengenai dasar-dasar pada hukum fikih yang kita kenal sebagai kajian ushul fikih. Di dalam ushul fikih, hal-hal yang dikaji adalah bagian hukum itu bias berlaku, atau apa yang menjadi dasar bahwa hukum itu bias ditetapkan. Jadi, ushul fikih adalah kajian yang menggali sumber-sumber hukum Islam
yang terdapat pada dalil-dalil, baik dalil naqli yang berasal dari nas Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun dalil akhil yang berasal dari hasil ijtihad para ulama dan fuqaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.